Masih di 102,9 FM, Anda pun juga nggak hanya bisa mendengarkan saja Sobat K lewat streaming kami, terestrial kami, tapi Anda juga bisa menonton galeri UMKM ini, talk show interaktifnya di kstripradioJember.com. Karena sore hari ini saya juga nggak sendirian, sudah ditemani dengan orang-orang luar biasa nih, ada Bu Wiwin dan juga Mas Victor, yang kali ini kita bahas soal pentingnya branding untuk UMKM bersaing. Nah, tadi kita sudah dijelaskan juga oleh Bu Wiwin nih ya, selaku pegiat UMKM di Jember, di mana bisnisnya sudah dari tahun 2018, sampai sekarang juga masih settle, justru berkembang, Bu. Karena inovasi-inovasi yang diberikan oleh Bu Wiwin sendiri. Nah, selain inovasi, tadi saya tangkap satu poin yang cukup penting juga dari Bu Wiwin, yakni kerjasama yang dilakukan Bu Wiwin dengan beberapa pihak nih. Mungkin bisa dijelaskan juga nih buat teman-teman di luar sana, Bu, yang baru merintis usahanya dan juga pengen punya usaha yang settle juga kayak Bu Wiwin. Ya, jadi untuk teman-teman UMKM supaya produk kita mudah dikenal itu memang satu itu penampilan. Karena dulu saya pernah ikut pelatihan ya kalau tidak salah di Dinas Kesehatan itu ada salah satu pematerinya itu bilang eh, penampilan adalah jembatan menuju sukses. Jadi penampilan ini bukan sekedar performan pemilik usaha. Jadi apa yang kita jual pun harus menampilkan yang terbaik. Jadi seperti brand atau brandingnya kita harus kita perbarui terus menerus sampai masyarakat ini benar-benar mengenal brand ini dan memiliki nilai khusus di masyarakat. Oke, Iya, tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Wiwin inovasi yang diberikan iya, sama tadi ya Sobat K, salah satunya juga kerjasama yang dilakukan. Nah, kerjasama Bu Wiwin tadi yang juga sempat dijelaskan, ini dengan siapa saja Bu, sampai bisa nyampe Malang nih iya. produknya. Kebetulan saya sudah pernah kerjasama dengan Transmart, terus Indomaret, terus ada Primamart itu punyanya Polres Jember, terus koperasinya Polres juga sudah pernah, eh, terus Malang Serudel. Oke, tadi berarti saya tangkap poin tentang kerjasama yang dilakukan Bu Wiwin selain inovasi, juga penampilan produk yang dikemas secara baik. Iya, Nah, saya bergeser ke Mas Victor lagi nih. Nah, tadi kan dari Bu Wiwin sendiri Mas, ini kan beliau melakukan kerjasama yang banyak juga, melakukan inovasi dan juga pengemasan yang baik. Nah, ini juga unsur-unsur penting dalam branding, betul Mas ya? Betul. Nah, ini seperti apa Mas Victor melihat sendiri pentingnya hal-hal tadi untuk bisa diimplementasikan di UMKM-UMKM kita? Ya, baik, terkait dengan case inovasi plus kemudian distribusi, itu merupakan salah satu contoh dari branding itu sendiri. Nah, yang perlu teman-teman juga ketahui, kenapa sih kok ketika kita memiliki brand kita atau produk kita itu harus unik. Sama halnya seperti ini analoginya, kalau misalkan saya ada di dalam sebuah tumpukan beras, ada satu beras yang warna kuning, fokus mata kita pasti yang ke kuning dengan yang seperti itu. Nah, dengan seperti itu artinya apa? Kita akan mudah dikenal. Nah, terus inovasi ini ada di mana letaknya? Ada yang melekat dengan produk. Produk ini salah satu juga bagian dari sebuah branding, mulai dari kemasannya, terus kemudian mulai dari produknya. Kira-kira produknya ini ngangenin nggak ketika digigit, ketika dimakan, dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, hal itu wajib kalau misalkan itu produknya makanan gitu. Kalau misalkan produknya itu kondisinya dia sama-sama misalkan komoditi, sama misalkan komoditas itu kayak gini, beras ya. Nah, beras gimana kalau nanti membangun brandnya? Ya mau tidak mau, berasnya pasti sama-sama kan inovasinya ya. Mungkin nanti beda dari sisi kualitasnya gitu. Tapi yang membedakan antara beras satu sama beras dua bagaimana? Dari pembentukan visualnya. Jadi contoh visualnya ada. Contoh misalkan saya sebutkan merek Anak Mas, Raja Wali, Dua Anak, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk dari sebuah produk untuk inovasi dari sisi brandingnya. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang branding, itu banyak sekali atributnya.
Pertama, kalau namanya brand ya mau tidak mau kita harus menunjukkan sisi visualnya. Nah, tapi visual saja tidak cukup. Nama saja tidak cukup. Kadangkala ada nama, ada visual, tapi nggak memiliki makna. Makanya harus sebuah brand itu harus memiliki makna atau value. Contoh misalkan, kalau Apple, kenapa kok logo seperti itu ditempel di sebuah perangkat, terus kemudian perangkatnya dijual mahal, padahal sama-sama perangkat, speknya sama seperti kayak brand-brand yang lain gitu. Kenapa mereka membedakan? Karena brand itu sudah memiliki nilai. Gitu. Berarti mereka nih nggak cuma sekedar menampilkan visual yang menarik, tapi filosofi di balik itu yang mereka juga tekankan ke calon customer mereka. Ya, karena kondisinya kalau kita nggak memiliki makna apapun, kondisinya ya nggak akan bernilai. Nah, makanya bagi si pemilik usaha ini nanti, ketika sudah punya brand, nah gimana sih seharusnya membangun persepsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi contoh misalkan saya punya brand namanya brand A gitu ya. Terus kemudian saya ingin nanti orang mengenalnya ini brand A ini rasanya enak dan bisa naikkan ketika makan ini langsung keren gitu ya misalkan ya gitu ya. Nah, hal itu harus kan di-deliver ya atau di-branding ya ke si calon pembeli gitu. Nah, agar si calon pembeli ini nangkapnya sama sesuai dengan visi yang tadi saya tentukan di brand ini tadi, nah makanya proses brandingnya itu harus benar. Nah, siapa kalau misalkan mau makan kelihat keren, berarti siapa ini yang cocok untuk mewakili brand ini agar biar sampai persepsinya ke si calon pembeli? Yang makan para artis, para endorsement, berarti itu tadi akhirnya gitu. menuju ke pentingnya brand ambassador juga ya. Bener. Dalam mempromosikan suatu produk. Betul. Nah, saya juga ada pertanyaan nih dari Sobat K. Ketika kita mau memulai usaha nih, biasanya kan misalkan ada usaha makanan yang ternyata sebenarnya makanan ini sudah banyak yang jual, tapi pengen berbeda atau menonjolkan orisinalitasan. Nah, nanti ada tantangannya. Nanti kita bakalan bahas juga. Saya juga mau tanya ke Mas Victor bagaimana bisa bertahan sebagai produk yang original, yang orisinil di tengah banyaknya produk yang sama gitu di pasaran. Tetap bersama kami Sobat K tentunya di 102,9 FM dalam Galeri UMKM bersama Bu Wiwin selaku pegiat UMKM dan juga ada IT and Digital Marketing Mas Victor yang hadir di Studio K Radio pada sore hari ini. Kita akan nostalgia dulu bersama Stinky kali ini di menit ke-40. Ada lagunya di tahun 90-an, mungkinkah saya hadirkan untuk Anda.